Kembali lagi dalam acara Product Launch NutriReady, your A to Z guide for personalized nutrition. Seperti janji saya, bahwa kita akan memasuki sesi pamungkas pada acara hari ini, yaitu exclusive workshop bertema Shifting Mindsets from Curation to Prevention. Terlebih dahulu saya akan mengundang Ibu Emilia Ahmadi, MSRDN, selaku ahli diet klinis, manajemen pencegahan penyakit, dan juga ahli gizi olahraga. Ibu Emilia Ahmadi ini adalah lulusan master dari Oklahoma State University USA dalam bidang disease prevention and management sport nutrition. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan berpersilahkan kepada Ibu Emilia untuk memulai paparannya. Terima kasih teman-teman. Saya hari ini sesi saya very relax ya. Definitely tujuan saya sih sebetulnya hari ini hanya ingin sharing. Saya personally sebagai seorang ahli gizi, how do I feel? Faktanya kita punya alat assessment yang luar biasa. So anyway, I think hari ini adalah bukan hari ini. Dekade ini buat saya is the best for dietitian. Kenapa? Karena teknologi semakin on our side. Saya ingat pertama kali saya praktek gizi pertama kali di tahun 93. So that's, udah lama ya 93. Oke, tahun 93 di mana kita harus menggunakan cara yang very traditional sehingga program yang kita siapkan most likely tidak akan seakurat yang dibutuhkan oleh whoever klien pada saat itu, ya. Beda dengan saat ini. And the more I think about it, sekarang ini kita diperkaya dengan alat assessment yang amazingly accurate. Kenapa? Sehingga kita bisa jadi ahli gizi yang lebih baik. So that is the whole point of Nala Genetics. Saya kenal Nala about a year ago, I think. Saya kenal dengan DNA test sequencing the last 10 years. Saya melihat bagaimana teknologi DNA sequencing ini improve dengan very quick, very exponential improvementnya. Dari yang kira-kira hanya beberapa DNA sequencing, dengan beberapa predisposisi, towards sekarang di mana predisposisi itu makin lama makin banyak, makin lengkap. Ya, up to a point, meal plan bisa di-guide dengan result of DNA test. So I think it creates a more effective dietitian, nutritionist, dan artinya apa? We can serve people better. Oke, slide berikutnya. You don't need this. Okay, this in a way not a good news. Ya, slide ini it's not a good news at all. Kenapa? Karena di slide ini kita melihat kasus non-communicable disease di Indonesia specifically. Kenapa? Saya bilang it's not a good news karena there's no improvement whatsoever. Bahkan up to a point, some of it is getting worse and worse and worse. Gitu. Pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Katanya kita makin modern, semua makin tersedia, dunia kesehatan semakin improve. No, dunia kesehatan is not improving. Dunia orang sakit is improving. Kita hanya fokus dengan non-communicable deh, ya. Kita tidak bicara mengenai penyakit infeksi, kita tidak bicara mengenai injury. Tapi kalau kita lihat, stroke dari 2009, 2019, 10 tahun, 1 dekade, it stays the same. Ya, kasusnya. Kalau kita bicara serangan jantung, also it stays the same. Cirrhosis, it stays the same. Diabetes, increase. Kemudian, neonatal disorder, okay, we're getting better. Persiapan kehamilan is getting better, ya. Tapi sisanya, really, no improvement whatsoever. Jadi, this is bad news. But it's good news karena sekarang we have the tools untuk membuat ini improve for the next 10 years. Oke, slide yang berikutnya. Jadi kita lihat datanya dulu deh, supaya as we sesama ahli gizi, sesama nutritionist, dietitian, kita bisa melihat bahwa wow, now we have a chance to change. Gitu, ya. Kenaikan jumlah kematian, again this is very depressing. Ya, again the numbers is so high, diabetes. If I'm not mistaken, beberapa tahun yang lalu waktu saya ikut simposium untuk penyakit metabolic disorder,
dikatakan bahwa Indonesia is increasing in terms of number penderitanya. Ya, so if I'm not mistaken, we are number 1 now in terms of metabolic disorder. Ya, so yeah, we improve in creating more diabetic client. Kenapa? Look around, makanan yang tersedia di mall seperti apa? Ya, coffee is not coffee, it's sugar. Ya, real coffee doesn't taste like that. Real coffee, ya it's coffee gitu ya. So diabetes adalah ibu dari segala penyakit, you know, ya. Kalau saya sebagai seorang ahli gizi, kalau ketemu orang yang gula darahnya udah fluktuasi di usia muda, I can only see the future. Mau yang mana dulu nih? Jantung koronernya kah, fungsi ginjalnya kah, which one? Gitu ya. So that is depressing. So again, it's not encouraging. But then again, artinya apa? We have a window of opportunity to change. Slide yang berikutnya. Mohon maaf dengan banyak data, tapi datanya dulu baru kita ngomong what can we do differently. Again, faktor resikonya, ya, malnutrisi, okay, it reduced, yes, I guess that's good. High blood pressure, increase. Tobacco, increase. Apa bedanya merokok dengan cerutu dengan apalagi sih sekarang yang baru itu? Whatever that is. Ya, it's the same thing. Kita memasukkan sesuatu ke dalam paru-paru, that cannot be good, gitu ya. Jadi dietary risk, increasing again. High fasting plasma glucose definitely increasing. Body mass index definitely increasing. Waktu saya pertama kali praktek sebagai seorang ahli gizi, orang yang kena serangan jantung it's well beyond 50-60 years old. Sekarang, my youngest client dengan penyakit jantung koroner is in their 30s. Pertanyaannya, waduh penyakitnya berubah ya? No, the disease doesn't change. Yang berubah siapa? We are. Ya, perhaps not too much on genetic side, but our lifestyle. Tapi kalau kita udah tahu genetic side-nya kita punya resiko, then I think we will change. Karena selama ini kalau saya mengatakan kepada klien, you know what, kamu harus berubah A, B, C. Berapa orang yang mendengarkan? Berapa persen yang melakukan? Not much. Tapi kalau saya bilang, this is your gene. It's up to you. The gene said, lu punya predisposisi untuk diabetes tipe 2. So it's up to you if you want to change or not. This is not me saying it to you. Ini bukan gue bilang ke kamu. Ya, bukan saya mengatakan bahwa kamu harus merubah gaya hidup. This is you telling yourself. Badan kamu bilang, you need to change. So again, faktor resikonya amazingly not promising, ya. LDL. Saya tuh nggak pernah bilang LDL kolesterol jelek, no. LDL has duty di dalam tubuh kita, sama dengan HDL. Tapi karena gaya hidup, pola makan, dan perhaps predisposisi genetik, lama-lama LDL makin tinggi, HDL makin rendah, then we create a problem. Ya, slide yang berikutnya. So, nah, peran Anda dalam mencegah. Saya selalu mengatakan gini kepada everyone who wants to listen. Kenapa sih kita selalu fokus selama ini kepada menyelesaikan masalah kalau kita sebetulnya bisa mencegah masalah? Saya belajar analoginya from my old professor. Profesor saya tuh bilang gini, do you know what are you doing, Emilia? Dia bilang, this is what you do. Selama ini orang, ini ada jurang nih, ya. All of my life yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah menyiapkan ambulans di bawah jurang. Oke, ada yang jatuh, bawa rumah sakit. It's always been like that. Udah jatuh, bawain ke rumah sakit. What we are trying to do adalah, itu kan udah tahu ada jurang. Now we have a tools untuk bangun pagar. Supaya apa? Nggak usah jatuh ke jurang. You understand the analogi kan? So that's who we are. Jadi tugas kita, and I'm so thankful dengan adanya alat assessment DNA test adalah kita bisa mengedukasi pasien dari sisi pencegahan. So much more on prevention than curation. I think itu tren yang makin lama makin bergeser, and I think that is such a good news. Mengedukasi pasien, and buat saya, kalau saya berhadapan dengan klien,
I'm not going to change just one person way of living. But we also change the family gitu ya. Jadi again potensi dari DNA test ini menurut saya not only just on the client themselves tapi with the small unit dari klien itu sendiri. Tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penunjang Nutri-Ready. Why? Karena nih suka tidak suka we have to admit. Kalau kita tidak punya alat yang bisa membantu kita mengakses, what do we do? Guessing in a way. Kita menggunakan statistik. Statistik yang kita tahu sometimes it doesn't apply to everyone as it is. Jadi a certain amount of guessing akan terjadi gitu. Coba dulu dengan ini. Nanti kita analisa lagi and then let's adjust. Kita gampang adjust program. Do you know how difficult client adjust lifestyle, pola makan? Kita mah enak gampang, ibu makannya sekarang 50% karbohidrat dulu, 20% protein, 30% lemak ya. Nanti kita lihat 3 bulan ke depan, kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kita, it doesn't improve, nanti kita rubah, lemaknya kita kurangin lagi. Do you know how difficult that is? Kenapa? Karena 50% karbohidrat, 20% protein, 30% lemak is eating as a normal person does. Tapi kalau udah 50% karbohidrat, 30% protein, 20% lemak, then what it means? Cooking process harus diperhatikan. The choice of snacks harus diperhatikan. Instead of makan kacang tanah, kita makan kacang yang lain. Do you know how difficult that is? Makanya saya selalu bilang sebagai ahli gizi, you do it yourself first. Before you do it for other people. Kenapa? Karena kita tahu bahwa guessing game, that is not what we do. Pertama kali saya kenal dengan DNA test, the way I see it, oh my God, sekarang gue bisa ngelihat. Tadi selama ini gue rabun ngelihat orang gitu ya, rabun nggak kelihatan. Kira-kira, wah itu kira-kira matanya, kira-kira kakinya. Now seperti pakai kacamata, oh sorry ternyata yang tadi gue pegang-pegang, gue sangkain tangan tuh ternyata kaki. That is DNA test. Saya kalau ngelihat hasil tes DNA, sometimes I joke around gitu ya. Jadi kalau suaminya yang tes DNA, saya ketemu dengan istrinya, saya bilang sama istrinya, saya tahu suami kamu so much more than you know him. Karena saya jadi tahu predisposisinya. Saya jadi tahu gimana cara tubuhnya mengolah makanan, right? So, do you want to be a more effective fortune teller? Use DNA test. Then you can tell the fortune of somebody else, ya. No guessing game. Dan itu yang sebetulnya Nutri-Ready ingin terapkan untuk kita. That's how we approach DNA test, ya. Slide yang berikutnya. Peran pengujian genetik. Yang pertama tadi, definitely, ya, untuk mengetahui apakah Anda memiliki kondisi genetik yang diturunkan dalam keluarga sebelum Anda memiliki gejala. And that is super important. Contohnya nih, di keluarga saya predisposisinya dari ayah saya adalah cancer. Dari ibu saya adalah metabolic disorder. Artinya apa? Throw the dice. Apakah saya punya di dalam tubuh saya? Most likely I do. Ya, ibu bapak saya punya anak 3, ya teori Mendel aja. Oke, which one get what? To assess, untuk tahu. Karena kalau kita sudah tahu, then we can strategize. Tadi kan Emilia sudah bilang gitu, bahwa DNA test is like a blueprint. Kita kalau mau bangun rumah gimana sih? You check the kontur tanahnya kan? Kamu lihat di mana. Kalau di sini lokasinya seperti ini dan tidak bisa untuk bangunan tingkat 2, ya jangan buat tingkatnya di situ, mungkin buatnya di sini. So you build according to who you are. Karena blueprintnya nggak bisa berubah. This is who we are, kita nggak bisa pilih ibu bapak kita yang mana gitu. Gue nggak mau genetik predisposisi ini, well too late, too bad. It's in you. Gitu. Tapi apakah itu berarti kemudian if my mom has diabetes, I would have diabetes? It's up to you. Tapi karena saya tahu, genetically gue punya predisposisinya dan I can change. Change-nya gimana? Kalau gue minum kopi, I never put sugar in it. Simple ya. A simple lifestyle changes guided by DNA test, it seems insignificant, tapi you do it every single day. Every single day gue gak makan gula. Kenapa? I have predisposisi. But every single day for the next 30 years, you don't put sugar in your coffee. Artinya apa?
you may not get the diabetic even though you have the predisposition. And that is the power of DNA test. For me to assess knowing what I have so I can change. Ya. Yang kedua, take steps. Yaitu tadi. Yes, I am a dietitian, but I'm not born a dietitian. Gue lahir dengan kesukaan-kesukaan. Do you know why I become a dietitian? Karena saya sangat suka makan. Ya, I love food. Oh my goodness, my life is being designed by food what I eat. Jadi ibu saya tuh orang Bandung, orang Sunda, bapak saya orang Medan, orang Melayu. Gulai kepala ikan, ikan gurame kering, right? Ikan asin bulu, nasi putihnya banyak banget. I love to eat. Saya tuh waktu SMA, I remember my uncle said, you enjoy makanan sekarang. Tak kalau kamu udah setua saya, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. And then I said, that is not the life I want, gitu ya. Saya tuh kepengennya makan apa yang saya suka selama mungkin. Nggak bisa, karena makanan-makanan ini jelek, makanan ini bagus. I don't think makanan is bagus or makanan is jelek. There must be something else. That's why I become a dietitian. Supaya saya tahu ternyata we can take steps. Agar supaya, it doesn't matter how old you are, saya paling sebel kalau ke dokter terus bilang gini, oh iya ibu kan usianya udah 55 ya, normal kalau tekanan darahnya agak sedikit tinggi, I hate that. Sepertinya itu udah dipatok gitu ya, kalau udah umur 55 ke atas, tekanan darah pasti tinggi, kolesterol pasti tinggi. I don't think so, I do not accept that, nggak bisa gitu. Dan saya sangat suka makan. My favorite food is donut, glazed donut. Do not ever bawa glazed donut crispy kreme di depan saya. Ya, saya saking sukanya dengan donat, the way I condition myself, kalau saya tahu di mall-mall tertentu pintu itu ada crispy kreme, I will never use that door. I avoid it. Kenapa? That's what I like, tapi saya punya predisposisi. Okay? But I still do eat my donuts. Tapi kalau dulu sekali makan saya bisa makan 6, sekarang saya makan 1, probably once every 2-3 months. And still enjoying my donut ya. To take steps, to create action, untuk memahami dan memandu rencana pencegahan atau perawatan. So, kita bisa lebih efektif. Ibu, this is your DNA test. Dari sini ternyata Bu, tubuh ibu itu tidak bisa mengolah makanan-makanan yang mengandung vitamin A dengan efektif, tidak terserap dengan baik. So, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Kalau ibu belanja atau mau masak, fokus dengan makanan yang kandungan vitamin A-nya tinggi dengan sengaja makan lebih banyak. Kenapa? Karena tubuh kita punya isu dengan metabolismenya. So, you eat slightly more to get the same amount. Or, supplementation. Supplementasi is not the answer. But supplementation can help. Ya, saya nggak pernah mengatakan atau saya tidak suka dengan konsep orang berpikir nggak apa-apalah kalau lu nggak suka makan sayur kan ada suplemen. That's not peranan suplementasi. Okay? So yes, to assess, to take step, to create action itu adalah peran kita. Peran kita melalui tes DNA. Ya, peran tes DNA itu sendiri. Slide yang berikutnya. Nah. Nutrigenetik tadi juga udah dijelaskan apa sih nutrigenomic, what is nutrigenetic, ya. Mempelajari varian genetik umum yang mempengaruhi nih asimilasi, transportasi, metabolisme apa? Nutrisi, makro dan mikro. Makro kita tahulah makronutrisi, protein, karbohidrat, protein, lemak. That is makro. Kita butuhkan dalam jumlah besar. What is mikro? We also know. Vitamin, mineral, antioksidan, that is all mikro, ya. Dengan menggunakan tes DNA, dan ini bukan, ini adalah sudah di backup dengan banyak sekali literatur klinis. So, according to individual genetics, this is variannya, ya. Kita bisa melihat atau mendesain personalized intake untuk apa nih? Nih pertama ya total saturated fat. Kalau kita bicara fat nih, kita bicara mengenai total saturated, omega 3-nya. So dengan tes DNA, saya bisa merekomendasikan highly recommendation untuk misalnya seseorang yang punya masalah dengan omega 3. So I will say
Untuk kamu, omega 6, you cannot eat too much. Artinya apa? Lupakan gorengan. Pan fried oke lah sekali-sekali. Grilling would be the best choice, misalnya, recommendationnya. Definitely kamu harus makan ikan lebih banyak because you have issue dengan omega 3. Your body doesn't absorb as much. So you have to eat so much more compared to orang rata-rata. Protein, nah ini berkaitan dengan yang tadi pertanyaan saya ke Pak Yudi sebetulnya. Ya, begitu banyak diet, keto diet. Look, I do not like orang mengatakan pola makan ada keto, ada vegan, ada whatever. Ya, paleo diet. What do we need? Balance. Ya, balance is not a sexy label gitu ya. Yang seksi itu tuh. Keto, vegan gitu ya, like a statement. Salah kaprah gitu ya. Karena kan ada orang-orang yang actually tidak bisa menjadi vegan. Genetik predisposisinya mengatakan bahwa tubuhnya tidak bisa mengolah protein dalam jumlah besar. Atau genetik predisposisi mengatakan bahwa tubuhnya membutuhkan zat besi lebih banyak. I know everybody is saying, oh tapi kan zat besi juga ada yang plant-based, B12. No, B12 nggak ada yang plant-based. Zat besi plant-based, iya, tapi itu ferrum bukan ferric, which is badan kita beda banget. Susah nggak sih kita sebagai ahli gizi menjelaskan perbedaan antara ferric dengan ferrum? Orang kadang-kadang suka susah mengerti gitu ya. There is a difference, ada yang namanya nilai biologisnya. So dengan ini, again, saya dengan enaknya mengatakan bahwa, look, I have nothing against vegan. Tapi the fact is you cannot be a vegan. This is the proof. B6-nya, B12-nya, zat besinya, zincnya. Again underlining badan kita butuhnya apa. So definitely kita mendapatkan panduan dari sini. Ya. Kemudian lactose intolerance. Kafein sensitivitas. Saya bergerak di dunia sport sudah cukup lama. Dan I dislike the fact that banyak sekali industri kafein yang mengatakan, oh if you want to perform you need kafein. Not necessarily. Ada orang-orang yang punya sensitivitas terhadap kafein, predisposisinya ada, men-trigger anxiety, men-trigger high blood pressure, and then terus dia minum kopi, mending minum kopi gitu ya. Sometimes they take the caffeine tablet gitu. Itu heart rate-nya kayak apa? And then ujung-ujungnya pembengkakan jantung. Ujung-ujungnya knock on wood, belum sampai ke finish, collapse gitu. We create problem. Again, we know the pathways dengan DNA test. Ya, kayak kita mau nyebrang pakai zaman perang dulu pakai apa? Oh, ranjau. Now we know where to steps. Nah, yang kedua yang saya juga suka adalah ya ini nih, kita bisa melihat bahwa DNA itu juga membantu kita mengarahkan jenis bentuk latihan untuk mereka yang into sports. Berapa banyak sekarang orang yang tiba-tiba gua mau lari maraton. Ya, from nothing to half marathon. You can't do that gitu ya. Terus olahraga itu sehat, gua mau triathlon. No, olahraga normal which is every single day 45 to 75 minutes, that's normal. Tapi training 3, 4, 5, 6 jam setiap hari, that is not normal. Dan itu punya isu yang cukup besar. Again, dengan DNA test, we can do this. We can actually delegate bentuk latihan, berapa banyak, kompensasinya, pola makannya, dan lain sebagainya. So again, why we do this? Kita pelajari varian genetisnya untuk asimilasi, transportasi, metabolisme, makronutrisi, mikronutrisi. So we again can recommend a proper plan. Ya. Slide yang berikutnya. Nah, mengapa nutrigenetik? Ini tadi nih pertanyaannya. Perbedaan nutrigenetik sama nutrigenomics, which one? Ya, jadi kalau nutrigenetik adalah badan kita, your DNA, predisposisi DNA terhadap apa yang kita makan. Kalau nutrigenomics adalah the food that you eat can change, not change, influence your DNA. Ya, mengapa nutrigenetika? You are what you eat. Ya, memperbaiki pola makan. Again, saya udah mention, DNA is blueprint pola makan yang tidak ideal adalah akar dari segala penyakit. That is true, isn't it? Bukan makanannya kan yang salah.
Oke. True or false? Gula menyebabkan diabetes tipe 2. Is it true? No, it's not. Yang true apa? Kebanyakan gula men-trigger diabetes tipe 2, right? So again, makanan it's not a problem. The problem is how we do it. Akurat assessment dengan nutrigenetik, mengetahui nutrisi yang dibutuhkan, yang membutuhkan perhatian khusus, yang membutuhkan kuantitas yang berbeda. Spesifik parameter, nah ini penting banget nih, membantu merancang pola makan yang akurat. Sebagai ahli gizi kita tahu kita nggak pernah bisa mendesain pola makan yang accurate as per number. Lu harus makan 2.745 kalori, how? 2.745 kalori. Kecuali if we are attach ourselves to a bag of liquid diet, ya. Tapi paling enggak dengan melakukan tes DNA dan mendapatkan panduan program, then we can actually, tadi Emilia udah mention, yang dilakukan oleh Nala Genetics adalah not only we do your DNA test, tapi kita akan kasih tahu bahwa dengan situasi ini, dengan predisposisi your gene, ini porsi karbohidratnya sesuai dengan kilokalori yang dibutuhkan. Ini porsi proteinnya, ini porsi lemaknya. Dari mana? Optionnya apa? Pilihannya bagaimana? So we actually provide that guidance, which is penting parameter ini. Individuality definitely. Saya menghandle banyak atlet profesional dengan cabang olahraga yang sama, mereka usianya sama, tapi asupan makanannya berbeda. So everybody has their own logbook. Berapa banyak jumlah yang harus dikonsumsi. Plus dengan DNA test, I can recommend supplementation differently. There's no such a thing as satu bentuk suplementasi untuk semua orang. Jadi all of my athletes, walaupun cabang olahraganya sama, masing-masing punya, kamu makan suplementasinya yang A, B, sama yang F. Kamu cuman C aja, kamu D sama E. Why? Because again, badannya berbeda. Ya, so mengapa nutrigenetik? So we can help people better. Slide yang berikutnya. Contoh, ya, make me a better nutritionist dengan menggunakan Nutri-Ready. Contohnya, ya, misalnya nih kita punya klien, masalahnya apa nih? Oh, dia punya sejarah diabetes tipe 2 dalam keluarga. Oh, kemarin dia tes body composition analysis, persen body fatnya tinggi. Oh, dia mengatakan bahwa setiap pagi dia punya acid reflux. Ya, so this is the issue. Kemudian setelah kita lihat dari berat badan, antropometrik, kita lihat indeks massa tubuhnya 23,6. Kemudian dari situ kita bisa kalkulasi BMR-nya 1.500 kalori dengan level of aktivitas, katakanlah dia olahraga sehari 1 sampai 2 jam. Very active on a daily basis. Jadi physical activity levelnya indeksnya 1,76 instead of 1,5 untuk orang rata-rata. Ujung-ujungnya kita tahu, kalorinya segini nih, 2.700. Nah 2.700 ini harus ditranslate ke makan apa. Kebanyakan, kadang-kadang kita atau kita melihat ada ahli gizi yang mengatakan, kamu 2.500 kalori ya. Dah. Terus 2.500 kalorinya gimana? Kalau kita punya masalahnya, kita tahu tes resultnya, ini makro-mikronya, ini programnya. Kita punya sejarah diabetes tipe 2. Dari tes result, yes ada predisposisinya. Artinya apa? Perhatikan karbohidratnya kan? Jenis karbohidratnya, kandungan seratnya, glycemic indexnya. And then kita juga ngelihat nih, karena kita tahu diabetes tipe 2 membawa kita kepada kardiovaskular. So, we also pay attention dengan omega 3 dengan omega 6-nya. Again, di Nutri-Ready kita bisa lihat. Di sini kita bisa atur schedule-nya. Ibu, karena ibu punya predisposisinya, omega 3 ibu juga kind of an issue, jadi daging dalam seminggu sekali aja ibu ya. Sekali aja 200 sampai 300 gram. Kalau kita nggak punya data yang bisa mensupport kalkulasi itu, how kita bisa bertanggung jawab dengan our recommendation? Nggak bisa, ya. So again, dengan satu problem, dengan satu tes result, kita tahu makro-mikronya, kita bisa develop programnya. Persen body fat, persen body fat tinggi ini bisa jadi karena metabolismenya.
And ternyata setelah tes DNA kelihatan ada resiko predisposisi metabolismenya turun lebih cepat dengan gradien yang lebih besar dibandingkan orang rata-rata. Artinya apa? Makro-mikronya harus dipikirkan, kalorinya harus dibuat lebih rendah, tidak lagi 2735, we may have to give it sekitar 2200, kita kurangin 500-nya, just to trigger percent body fat, penurunan percent body fat. Artinya apa? Kalori defisit. Tadi Emilia udah mention, diet is not about losing weight, diet is about proper weight. Jadi diet itu bukan nurunin berat badan. Konteks kalau orang, lo lagi diet ya, ngapain lo diet, orang kurus begitu. Diet is not nurunin berat badan. Diet is actually eating what you need. Ya, jadi am I on diet? Yes, everybody should be on diet all the time. Diet itu artinya apa sih? Pola makan, kan? So are we on diet? Yeah. Tapi on dietnya saya definitely untuk nurunin berat badan. Ya, definitely untuk nurunin percent body fat. Levi definitely need to gain weight. Ya, kalau enggak nanti kalau ada topan badai tolong pegangin, soalnya ini ke bawah angin. My God, you're so skinny. Problemnya kedua, bloated. Nah ini yang enggak ada di sini nih, tapi dia sering bloated nih. Intoleransinya. It could be lactose, it could be gluten. Nah ini juga nih, gluten itu kayaknya lifestyle banget ya. I'm on gluten free diet. Buat apa? As if kalau you are on gluten free diet, you are so advanced gitu ya. Enggak, lu baru ditipu orang. Udah harganya mahal, enggak enak, and you don't need it. And you're like, why? Oh, gluten is untuk mencegah diabetes tipe 2. No, it's not. Gitu. Ya, gluten hanya kita terapkan untuk mereka yang punya genetik predisposisinya, yang kembung, yang diare. Kenapa? Because you cannot digest. Then yes, gluten free diet. Okay, so kalau ada bloated, let's see what's the problem. Lactose, caffeine, gluten, no dairy, no coffee, that could be the answer. Ya, one by one kita bisa membuat program yang spesifik ini. Tanpa bantuan DNA test, how? Basisnya mana? Gitu ya. Dan yang saya suka adalah reportnya NutriReady is very user friendly. Oh my goodness, it's so easy to read. Kan Bapak Ibu terima ini kita ya, handout. Lihat deh, kalimatnya sederhana, banyak gambar, because I think gambar connect with me, connect with us. Tulisan, oh my goodness, sudah tulisan kecil-kecil gitu ya, orang tua susah tuh baca tulisan kecil-kecil. Makanya saya kalau meeting sama Emilia, saya selalu bilang, tuh coba ya fontnya digedein ya, ingat emakmu ini udah tua, gue ngelihat ke laptop nggak kelihatan hurufnya ya. Next slide. Make me a better nutritionist. So the most accurate program for you. Tidak ada trial and error. Very effective dalam sisi untuk mencegah penyakit dan perhaps memanage untuk mereka yang sudah punya penyakit. Jadi kalau kita lihat kurva, ya bukan kurva, ini apa sih namanya? Nah, diagram ya. Antara nutrigenetics dengan ahli gizi, antara assessment yang akurat, specific guidelines parameter dengan kita client service, arsirnya di sini nih, the individuality-nya. Ini membawa program kita untuk kemudian mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, next slide. Next slide ini sebetulnya lebih fokus dengan the product itself. Ya, it is an A to Z guide for personalized nutrition. Apa-apa saja yang kita tes, micronutrients, vitamin A, D, vitamin, is that L? Oh, vitamin L apa ya? Vitamin E, A, D, E, K, B2, B6, B9, B12, vitamin C. Ya. Kemudian mineral, kalsium, magnesium, zinc. Nah, I think this is important nih kalau kita bicara zinc. Dengan adanya COVID, everybody rame-rame minum zinc. Ya, well, let's see if you need that much amount. Perhaps not. Ya, jadi jangan terlalu parno juga dengan mengkonsumsi terlalu banyak. Zat besi, selenium, potassium, sodium, iodine. Makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak, all the spectrum of lemak. Ya, jadi saturated fatty acid, kemudian polyunsaturated, monounsaturated, food intolerance, dan yang terakhir adalah energy balance. Ini yang kita tahu apakah defisitnya 500, defisitnya 650,
Again, it depends on energy balance. Slide yang berikutnya. This is hasilnya, definitely ada di handout ya. Again, it's very simple, nggak ada ambigunya tuh nggak ada. So it's very concise. Suplementasi yang butuhkan apa? A, B, C. Yang nggak butuh apa? D, E, E, F, G, H, I, nggak perlu. Okay, it's very concise. And then kita juga memberikan kepada mereka alternatif. Do you wanna eat it from food? Definitely rekomendasi kita adalah coba kita dari makanan ya sebisa mungkin. Okay. Tapi kalau kebutuhannya banyak sekali, then we also recommend the supplementation obviously. Ya, so again, ini yang membuat kita menjadi lebih efektif dengan rekomendasi yang kita bisa berikan. Laporannya sangat sederhana. Slide yang berikutnya. This is the meal plan part of it. Ya, jadi definitely dengan informasi gender, usia, berat badan, we take that into consideration. Kita keluarkan kilokalorinya, kita keluarkan goalnya, and then depend on tadi itu metabolisme energy balance-nya seperti apa. We can recommend persentase makronutrisinya, and kita kasih rekomendasi daily servingnya seperti untuk kalori ini dengan makro rasio seperti ini. This is our recommendation. Jadi 2 serving size starch, 2 serving size veggie, 3 serving size fruits, 2 serving size animal protein, 2 serving size plant-based protein. Very concise. Kita juga kasih contoh nih, contoh balance-nya dalam sehari. Rekomendasinya adalah breakfast seperti ini, optionnya apa, serving size-nya apa, rekomendasi jumlahnya berapa. Kemudian alternatifnya apa? Kalau gue nggak mau makan roti, kalau pagi gue mau makan nasi, kalau pagi gue mau makan bubur, we do give a recommendation of options ya. Jadi yes, kita memang memberikan pilihan kepada klien untuk datang ke kita konsultasi, or if they don't have issue, they can do it themselves. Kalau mau lebih spesifik, definitely they have to counsel with you as a dietitian. Ya, tapi ini udah memberikan jawaban dari hasil tes. Saya menghandle banyak corporate client, melakukan general check-up, melakukan DNA test, spending so much money untuk menurunkan medical cost. Tapi nggak pernah ada follow up dan nggak pernah ada, ya itu tadi yang Emilia juga mention gitu. Tes, setelah hasil tes, terus apa? I don't know, gua taruh aja di laci, sampai tahun depan tes lagi. Ya, no, we don't want to be like that. Nutri Ready is totally a different way of doing DNA test. Kita lakukan DNA-nya, kita kasih rangkumannya, we also give you a solution of how to implement it. Ya, slide yang berikut. Is that it? Okay. See, very simple. Ya, very simple. But that is the whole point. Kita, pada saat kita meng-counsel klien, what we want is we become a person yang membuat hidup mereka menjadi lebih mudah. Bukan a person yang membuat hidup mereka jadi lebih kompleks. With this portioning, it's clear. Berapa banyaknya, bagaimana membaginya, what kind of supplementation. Again, becoming a more effective dietitian, nutritionist, that's what we want.